Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Banyak kita saksikan tingkah pola aneh manusia di muka bumi ini. Tidak pernah baca Yasin, kalau mati maunya dibacakan Yasin. Enggan sholat, kalau mati maunya disolati. Tidak pernah ke masjid, kalau wafat maunya disolatkan berjamaah di masjid secara besar-besaran. Aneh lagi, Ramadan tidak mau puasa, kalau Lebaran, Idul Fitri ikut gegap gembita merayakan kemenangan. Wong tidak berjuang, tidak ikut perang kok ikut-ikutan pura-pura menang. Ya itu masih mending. Jadi hakikat puasa kita menahan hawa nafsu, mengendalikan syahwat. Jadi tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama, puasanya orang awam, orang biasa, yaitu mempuasakan perut dan alat kelamin. Jadi perut tidak makan minum dan sebagainya, kelamin tidak berhubungan intim, baik kepada yang sah maupun yang tidak sah, alias zina. Tingkatan yang kedua, puasanya orang khawas, yakni para ulama, para aulia dan selevel mereka. Puasanya adalah ditambah dengan mempuasakan anggota badan, semisal mata, telinga, tangan, kaki. Jadi menjauhi pandangan yang haram, pendengaran yang haram, tidak melakukan ulah, tidak melakukan aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga, yang paling tinggi adalah puasanya khawasul khawas, yakni para nabi dan rasul. Ini ditambah lagi, yaitu di samping mempuasakan perut, kelamin, anggota tubuh, juga mempuasakan hati dan akal. Jadi hati dan akal ini jangan sampai lalai kepada Allah, jangan sampai melupakan akhirat, tergiur dengan gemerlap keduniawian. Kita lanjutkan. Kemarin ayat qala ya laita qaumi ya'lamun. Jadi perlu diingat, lafal qaumi ini harus dibaca mat,
harus panjang, satu alif atau dua harokat, qaumi, dan tidak boleh diidghamkan. Tidak boleh qaumi ya'lamun, tapi qaumi ya'lamun. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi itu ayat yang kemarin kita baca. Sekarang ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna lan ora nurunake kita ala qaumihi ing atase qaume rajul min ba'dihi saking sause rajul min jundin saking bala minas samai saking langit wa ma kunna lan ora ana kita iku munzilina padha nurunake. Jadi kemurkaan Allah terhadap penduduk Antiokhia karena Khubayb ini dieksekusi mati, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril berada di pintu gerbang kota dan memegang kedua gawangnya, kemudian digoyang, digoncang, dan malaikat berseru dengan suara yang lantang dan keras, sehingga dengan sekali bentakan saja seluruhnya mati. Ini kalau dalam ilmu Jawa panggetak malaikat Jibril. Jadi setelah itu Allah tidak menurunkan kepada kaum bala tentara dari langit, karena sudah cukup ditumpas habis. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat ora ana apa sayhah iku illa sayhatan kejaba bengok wahidatan kang siji. Fa idahum mongko nalikane utawi kaum iku khamiduna padha mati. Jadi hanya dengan sekali bentak mereka seketika musnah. Ini baru azab di dunia. Belum kalau nanti di akhirat jauh lebih dahsyat. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan, aduh nelongso banget, alal ibadi ing atase pira-pira kawula. Jadi ada dua penafsiran. Ini bisa ditafsirkan dari sisi Allah mengatakan ya hasratan alal ibad. Jadi alangkah sengsaranya para hamba. Mereka tidak mau beriman kepada para utusan. Dan penafsiran lagi, ini adalah ucapan orang-orang yang hancur karena azab.
Aduh, sengsara sekali wahai hamba-hamba, karena 3 utusan telah didatangkan kepada mereka, tapi mereka tidak mau beriman. Mereka setelah tahu diazab, mereka baru sadar. Mereka mengharapkan bisa kembali beriman, ya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Akeh tunggale, nak wis kena malate lagi sadar. Jadi orang kalau belum merasakan itu belum percaya. Ya. Contoh kecil virus corona. Ini sangat mini ukurannya, ya, ukuran nano. Ini bisa menggoncang dunia. Semua pada takut. Semua pada khawatir. Dan memang itu nyata, wabah itu nyata. Ini tak peduli siapapun bisa terkena. Semoga kita semua aman. Ma ya'tihim mir rasulin. Jadi para utusan ini tidak datang kepada kaum, melainkan mereka mengejek, mereka nyinyir, mereka bahkan sampai menghina, sampai mengutuk. Ada yang terus menganiaya, bahkan membunuh. Jadi kalau orang-orang itu terzalimi, tersakiti, ya, ingatlah perjuangan para rasul, para nabi itu jauh lebih dahsyat. Jadi kita harus mencontoh kesabaran mereka, mencontoh ketulusan mereka dalam menghadapi musibah. Jadi kalau kita angan-angan, semua akan terjadi tidak lepas dari takdir Allah. Karena takdir itu misteri, kita harus meninggalkan takdir yang buruk menuju takdir yang terbaik. Harus ada usaha. Karena Allah tidak merubah suatu kaum, melainkan mereka mau berusaha merubahnya. Dan yang penting jangan lupa berdoa, karena doa itu bisa merubah takdir. Allah itu punya takdir yang tetap atau mubrom, yang sudah tidak bisa ditawar, ya, mati, jodoh, rezeki, ya. Dan ada takdir yang mu'allaq, masih bisa dirubah, tergantung usaha manusia. Jadi doa dan usaha, setelah itu baru tawakal. Jadi tawakal itu pasrah kepada Allah. Tidak dibenarkan tiba-tiba tawakal, tiba-tiba pasrah tanpa mau berdoa, tanpa mau berusaha. Jadi kalau hanya berdoa saja itu namanya menghayal.
Kalau hanya usaha saja namanya sombong. Jadi harus dipadukan usaha, doa, baru tawakal, pasrah kepada Allah, dan harus ridho, rela terhadap keputusan Allah. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.